بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Itu artinya ini adalah puncak dari bulan Ramadan. Mari kita berusaha untuk maksimalkan ibadah kita sebisa mungkin, karena ini adalah momentum kita mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita usahakan, kalau kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Jika kita melihat kebiasaan kaum muslimin di bulan Ramadan, mereka akan sangat semangat beramal ketika bulan Ramadan, baik itu amal wajib maupun amal sunnah. Termasuk pula kaum muslimin itu semangat dalam berbagi kepada sesama. Bahkan ada di antara sebagian kaum muslimin itu sudah mengalokasikan sebagian dananya untuk nanti dibagi-bagi ketika hari raya Idul Fitri. Dan itu dibagikan kepada sanak famili berupa uang baru. Sehingga kita bisa melihat fenomena kalau bulan Ramadan apalagi menjelang hari raya, kita akan bisa melihat di pinggir-pinggir jalan itu akan ada jasa penukaran uang baru. Pernah lihat, Pak? Ya, pernah ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sebetulnya hukumnya menukar uang lama dengan uang baru dalam syariat Islam? Ya, sebetulnya menukar uang itu ya boleh-boleh saja, asalkan memenuhi syarat dan ketentuannya. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini mungkin sebagian kaum muslimin banyak yang belum tahu dan belum memahami betul hadis ini. Ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, sanadnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu bil-zahab, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-burru bil-burr, wasy-sya'iru bis-sya'ir, wat-tamru bit-tamr, wal-milhu bil-milh. Mislan bimislin, sawaan bisawa'in, yadan biyadin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair ditukar dengan syair. Syair itu juga sejenis gandum yang panjang-panjang. Kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam. Apabila itu ditukar sejenis, kata Rasulullah, syaratnya ada dua. Yang pertama, sawaan bisawain, harus sama takaran atau kuantitasnya. Yang kedua, yadan biadin, harus tunai. Saat itu juga tangan ketemu tangan tanpa ada penundaan. Nah, kalau tidak terpenuhi salah satu di antara syarat tersebut, maka akan terjatuh ke dalam yang namanya riba. Hati-hati para jemaah. Kemudian lanjutan hadis itu, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila kalian pertukarkan jenis yang berbeda
dari barang yang sudah disebutkan tadi. Fabi'u kaifa syi'tum, silakan kalian tukarkan sesuka hati kalian. Syaratnya cuma satu, idza kana yadan biyadin, harus tunai saat itu juga tanpa ada penundaan. Ini yang mungkin banyak kaum muslimin masih belum tahu dan belum paham tentang hadis ini. Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan ada 6 barang ribawi: emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Nah, sekarang pertanyaannya, loh kok bisa ada 6 barang ini masuk dalam barang ribawi yang itu ada syarat dan ketentuannya? Apakah hanya terbatas pada 6 barang ribawi ini saja? Atau ada barang lain? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya kenapa kok 6 barang ini itu ada ilatnya, ada sebabnya. Sebabnya adalah karena emas dan perak itu termasuk alat tukar. Zaman Rasulullah SAW, emas dan perak, dinar dan dirham itu sebagai alat tukar. Sehingga zaman sekarang alat tukarnya apa, Pak? Uang. Berarti uang itu termasuk barang ribawi. Kemudian gandum, syair, dan kurma itu merupakan makanan pokok. Di Indonesia makanan pokoknya apa, Bu? Beras. Berarti beras juga termasuk barang ribawi. Kemudian yang terakhir, garam. Garam itu termasuk dalam kelompok bumbu yang bisa disimpan dan bisa ditakar. Berarti segala macam bumbu yang bisa disimpan dan bisa ditakar, contohnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya, itu termasuk barang ribawi. Nah, sehingga kesimpulannya, semua barang yang termasuk dalam 3 kelompok tersebut, alat tukar, makanan pokok, dan bumbu yang bisa disimpan dan bisa ditakar, itu termasuk barang ribawi. Yang apabila ditukarkan sejenis, syaratnya ada 2, harus sama takarannya dan harus tunai. Kalau beda jenis, syaratnya cuma 1, harus tunai. Contohnya, sekarang kalau kita menjelang Idul Fitri, biasanya kita mau tukar uang baru. Kita punya uang lama, mau tukar uang baru untuk dibagi-bagikan kepada sanak famili, ponakan, anak-anak, ya, supaya seneng. Biasanya di pinggir-pinggir jalan itu ada itu. Kita misalkan punya uang 100.000 lama, kita mau tukar 100.000 baru pecahan kecil-kecil. Kalau kita datang di pinggir-pinggir jalan itu, kita punya uang 100.000, kita tukar uang yang lama, itu kira-kira dapatnya berapa, Pak? 90.000, ya. Ada selisih 10.000. Nah, selisih itulah namanya riba fadl. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena syaratnya harus sama nominalnya. Ini yang mungkin nggak disadari oleh sebagian besar kaum muslimin. Kalau ketika transaksi yang semacam itu masuk ke dalam riba fadl, hati-hati. Nah, terus solusinya gimana, Ustadz? Solusinya monggo jenengan cari tempat yang bisa tukar itu nominalnya sama. Kalau mau tukar 100.000 uang lama dengan uang baru, nominalnya sama 100.000. Nah, di mana itu? Nah, di bank misalkan, ya. Itu insya Allah aman, nominalnya sama. Tapi kalaupun misalkan terpaksa atau nggak ada lagi, adanya cuma di situ, ya minta supaya tukar itu nominalnya sama. Saya mau tukar tapi harus sama, ya, nominalnya 100.000. Nah, terus misalkan orangnya nggak mau, loh, kalau gitu saya nggak untung lah, Pak. Masa saya sudah capek-capek ke sana, sudah antre, nggak dapat apa-apa. Ya memang kita nggak boleh cari untung transaksi yang semacam ini. Terus gimana solusinya? Ya sudah, gini saja. Ini saya punya uang 100.000 lama, tukar dengan 100.000 baru, sama-sama 100.000. Sudah bebas dari riba. Kalau sudah, kita buat transaksi lagi yang baru. Ini karena jenengan sudah menukarkan uang saya
sudah capek-capek antri ke sana, ini jenengan saya kasih imbal jasanya. Monggo. Kalau seperti itu aman. Bebas dari riba. Yang tidak boleh adalah uang kita, uang lama 100.000 tukar dengan 90.000. Nah, tidak boleh itu. Karena menyelisih hadis yang tadi. Harus sama nominalnya. Itu kalau rupiah dengan rupiah. Bagaimana kalau misalkan rupiah dengan dolar? Rupiah dengan dolar itu para ulama mengkiaskan seperti transaksi emas dengan perak. Berarti beda jenis. Kalau beda jenis, kata Rasulullah, fabi'u kaifa syi'tum, silakan kamu tukarkan sesuka hatimu. Beda nominalnya juga boleh, cari untung juga boleh. Tapi syaratnya cuma satu, yadan biyadin, harus tunai. Makanya ada money changer, tempat pertukaran uang, valuta asing, boleh. Kita menukarkan uang di situ, cari untung di situ boleh, tapi harus tunai. Harus ketemu orangnya saat itu juga, tidak boleh ada penundaan. Nah, terus di mana dengan trading forex online? Itu kan jual beli kurs mata uang asing ya, tapi secara online. Nah, itu nggak boleh, Pak. Karena tidak tunai, tidak ketemu langsung di majelis yang sama, dan ada penundaan. Ketika kita transaksi online, itu ada jeda waktunya. Sehingga yang seperti itu masuk ke dalam riba nasi'ah. Tidak boleh. Kemudian kalau misalkan kita mau transaksi uang dengan beras, gimana? Kalau uang dengan beras karena beda kelompok, maka tidak ada ketentuannya. Monggo panjenengan bisa transaksikan. Boleh secara tunai, boleh secara kredit, mau utang, mau online, mau offline, monggo silahkan. Yang penting antarodin, yang penting saling ridho. Cari untung di situ juga tidak apa-apa. Nah, ini yang perlu kita pahami para jamaah, supaya jangan sampai kita itu niat ingin mencari pahala, ingin banyak beramal, berbagi, tapi justru malah terjebak ke dalam dosa yang lebih besar. Ini kita pengen dapat pahala tapi dosanya jauh lebih besar. Ini istilahnya enggak nduloni, Pak. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita teringat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang mengaku punya iman, panggilan dari Allah, yang punya iman di dalam hati, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu apa, Pak? Takwa itu ya kita patuh, taat sama aturannya Allah. Allah perintahkan seperti itu, ya kita laksanakan. Allah melarang sesuatu, ya kita jauhi. Itu namanya takwa. Bahkan kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, takwa itu adalah seolah-olah kamu berjalan di sebuah jalan yang jalannya itu banyak duri-durinya. Maka kamu akan berhati-hati melewati jalan itu, jangan sampai kena duri itu. Itulah takwa. Jadi kita jangan sampai terjebak ke dalam transaksi yang diharamkan oleh Allah. Itu namanya takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa riba itu. Jangan malah cari untung dalam transaksi riba. Allah sudah mengharamkan riba, jangan malah cari untung. Terus ada yang bilang, "Ustadz, saya ini justru malah kehilangan uang, Ustadz. Transaksi seperti itu, uang saya berkurang, saya nggak untung malah. Atau justru malah, oh saya nggak dirugikan kok, Ustadz. Justru malah terbantu daripada saya capek-capek jauh-jauh ke sana, mending di sini aja." Riba itu bukan masalah untung atau tidak untung. Bukan masalah ada yang dirugikan atau tidak dirugikan. Riba itu masalah kepatuhan. Bagaimana kita patuh kepada aturan Allah itu. Kalau Allah sudah melarang, ya sudah, kita jauhi. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jika kamu termasuk orang yang beriman.
Nah, ini menjadi pembuktian apakah kita ini benar-benar beriman atau bukan. Kalau kita benar beriman, ya kita tinggalkan transaksi yang semacam itu. Fa in taf'alu, apabila kamu tidak mau meninggalkan transaksi riba yang semacam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Nah, ini ancaman yang sangat keras dari Allah. Satu-satunya dosa di dalam Al-Quran yang diancam dengan perang melawan Allah dan Rasul itu hanya dosa riba. Ini saking besarnya dosa riba. Bayangkan kita mau perang melawan Allah dan Rasul, gimana caranya kita bisa menang? Pakai persenjataan secanggih apapun nggak akan bisa menang melawan Allah dan Rasulnya. Kalau kita tinggal di Surabaya, punya masalah sama orang, kita bisa pindah ke Sidoarjo. Kita punya masalah lagi sama orang di Sidoarjo, kita pindah lagi ke Gresik. Punya masalah lagi, kita pindah ke Malang. Tapi kalau kita punya masalah sama Allah, kita mau pindah kemana? Padahal Allah sudah ancam itu. Kalau kamu nggak mau tinggalkan transaksi riba, perang melawan Allah dan Rasulnya. Terus kita mau lari kemana? Nah, ini para jamaah menjadi renungan bagi kita supaya kita lebih berhati-hati. Kita lebih mengilmui syariat Allah ini. Jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita terjerumus ke dalam transaksi yang diharamkan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya rezeki yang halal, yang thayyib, yang luas, yang barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap diberikan istiqamah di jalan Allah dan kita ditutup dengan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.